Berlatar waktu di pertengahan abad ke-15, kekuasaan Sultan Murad II di Kekaisaran Ottoman. Ottoman berhasil menguasai sebuah wilayah timur di Romania bernama Wallachia, yang berhasil memperoleh wilayah di situ dengan cara tanpa peperangan, karena Ottoman membantu penguasa Wallachia dalam melawan penjajah dan mempertahankan wilayahnya. Maka sebagai bentuk terima kasih dan perkawanan Wallachia, rajanya memberikan dua putranya kepada Ottoman. Mereka bernama Vlad dan Rado kepada Sultan Murad. Dua putra itu diamanahkan kepada Sultan Murad agar memperoleh pendidikan. Namun seiring waktu, Rado berkembang menjadi anak yang cerdas dan menjadi memeluk agama Islam, sementara Vlad tumbuh menjadi jahat dan zalim. Terbukti bahwa Vlad telah meremas burung kecil kesayangan milik saudaranya yaitu Rado atau Pangeran Mehmed, sehingga mereka tumbuh dengan julukan yang menggambarkan sifatnya, yaitu Rado Mehmed Al-Fatih dan Vlad sang impaler atau penyulah. Penyulah adalah kata dasar sulah, yaitu suatu metode hukuman mati yang kejam dengan cara menancapkan kayu runcing ke korban dalam keadaan masih hidup. Dari metode hukuman mati tersebutlah sehingga Vlad dijuluki penyulah. Kebengisan itu membuat kerajaan Ottoman yang dipimpin Mehmed untuk mengirim surat peringatan kepada Vlad, yang mana surat itu membuat Vlad murka dan menghukum mati si pembawa surat, yang notabene adalah bangsawan atau wali kota dari kerajaan Ottoman. Apalagi karena kerajaan yang dimiliki Vlad saat itu adalah berkat bantuan kerajaan Ottoman yang merebut kembali kerajaan itu dari penjajah. Namun bagai air susu dibalas air tuba, Vlad justru menunjukkan itikat yang sangat buruk dengan menghukum mati sang wali kota dengan kejam, yaitu memukul lehernya. Kabar itu tak butuh waktu lama hingga sampai ke telinga Mehmed Al-Fatih, sehingga sang sultan meminta bantuan kepada seseorang yang dijuluki Baba Sultan, karena dia mempunyai pasukan elit berjuluk Deliler. Lütfumuzla voyvoda olan Vlad denen Deyus Baba Sultan, Osmanoğlu mülkünün deli evlatlarına haber ilet. Aklınızdan geçer. Deliler adalah pasukan kecil elit yang memiliki keterampilan perang, berpenampilan barbar, berseni survival, dan kesemuanya itu takut kepada Allah, taat, sehingga tak takut mati jika itu fisabilillah. Meski penampilan mereka yang terkesan barbar, tetapi mereka sangatlah taat. Pasukan itu dipimpin oleh seseorang bernama Gokkur dengan ciri khas sayap di pundaknya. Anggota lain bernama Asgar, Kongar, Suskun, Kuman, Gardas, Mubaris, dan Aziz. Maka menghadaplah mereka dengan Baba Sultan. Mereka menyamakan masing-masing tujuan, yaitu membasmi kejahatan Vlad Impaler sang penyulah atau Dracula. Zulmün cezasını tez verin. Ömer kimdir? Erimiz, pirimiz. Size kim derler? Kim? Setelah itu berangkatlah mereka. Sementara di tempat Vlad, seorang ilmuwan alkemis atau ahli meracik obat bereksperimen untuk membuat virus atas perintah Vlad untuk menghancurkan kota Konstantinopel. Namun karena alat percobaan habis, maka dicarilah tikus dari kota ke kota. Kemudian Vlad bertemu dengan seorang ratu bernama Elizabeth. Sang ratu menyarankan Vlad untuk meminta bantuan kepada pasukan salib jika ingin menyerang Konstantinopel. Tetapi Vlad yang sombong menolak itu. Sementara para Deliler sedang beristirahat di sebuah gua, mereka membahas soal taktik dan perjalanan yang akan mereka tempuh ke Wallachia. Namun masalahnya bahwa jalur terdekat menuju Wallachia adalah jalur yang banyak bandit-banditnya Vlad, sehingga seseorang menyarankan agar memilih jalan memutar meskipun jauh.
Tetapi Gokkur justru berniat memilih jalur terdekat, sehingga dapat menumpas sekalian bandit-bandit milik Fled. Karena misi mereka adalah termasuk menumpas kejahatan, bukan hanya untuk menyerang Fled semata. Di tempat lain, di sebuah desa yang tenang, tiba-tiba mereka didatangi bandit-bandit Fled yang menyerang desa dengan barbar. Mereka membunuh dan merobohkan gubuk-gubuk. Untungnya saat itulah para Delilir tiba. Seorang perempuan pun diselamatkan dan juga seorang bayi. Suskun yang menemukan bayi itu mengingatkan kembali dengan masa kecilnya saat ibunya harus dibunuh oleh bandit milik Fled di depan matanya sendiri, yang itu sangat mengiris hatinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mengikutkan gadis dan bayi itu. Di sana Asgar memperhatikan sang perempuan dengan lambang salib di kalungnya. Namun Asgar mengatakan jika tak usah risau dan menyembunyikan keyakinannya itu dengan mengatakan, Benim dinim bana, senin dinin sana. Leküm diniküm veliyedin. Saat itu sang perempuan berlari menuju Suskun yang hendak meminumkan susu kepada sang bayi. Tak lama kemudian, mereka menemui sekelompok Yahudi yang sedang berpesta merayakan pengantin. Ternyata para Yahudi adalah korban persekusi dari Fled. Mereka menyambut para Delilir dengan sangat ramah dan terbuka. Yatacak yer de var, yemek de. Ne isterseniz buyurun. Saat malam tiba, ketika para Delilir istirahat di pinggiran api unggun, saat itu seseorang asing mencurigakan datang menawarkan makanan. Namun para Delilir menolak makanan itu. Berpindah ke gua di mana alkemis sang peracik ramuan bekerja. Dia terlihat sedang menyayat daging dan mengambil daging seorang percobaan dalam keadaan masih hidup untuk diberikan kepada tikus untuk percobaan yang tanpa disadari. Ternyata di sana ada seorang yang melihatnya. Berpindah kepada para Delilir yang hendak melanjutkan perjalanan. Terlihatlah Suskun diminta untuk meninggalkan bayi agar mendapat perawatan layak dalam kelompok Yahudi itu. Namun Suskun terlihat menolak meski akhirnya harus melepas bayi itu dengan sangat sedih. Sementara yang lain bersama Gokkur menemui seorang gadis di ayunan. Gadis keturunan Turki terakhir. Itu juga adalah korban kejahatan Fled yang telah membunuh bapak, ibu dan keluarganya. Onların yaptığı bütün zalimlikleri anlatacağım. Aslanlarını gönderdi. İntikamın için. Tak lama kemudian berangkatlah sang Delilir. Sementara di istana Fled, seorang salib datang memberikan hadiah. Sang paus itu meminta Fled bersedia untuk menjadi pelindung para salib, seraya memberikan mahkota yang melambangkan Fled sama kedudukannya dengan para paus. Elizabeth terlihat sangat gembira dengan kedatangan paus dan menyambut maksudnya itu. Namun Fled memandangnya berbeda. Dia justru merasa terhina jika dikatakan setara. Fled merasa lebih baik dari semuanya dan merasa dirinya adalah anak Tuhan. Tanrı'nın oğlu olduğumu kabul hiç kimsenin kölesi. Sementara para Delilir terlihat beristirahat. Suskun masih bersedih karena meninggalkan bayi yang ia temukan. Dia pun diejek oleh Kongar dengan tertawa. Tetapi Asgar memandang Kongar dengan kemarahan. Gokkur menasihati kawan-kawannya yang lain dan memperingatkan soal persaudaraan mereka. Sementara Kuman yang tak tahan dengan kantuknya kemudian tertidur, namun seolah terhubung dengan Baba Sultan. Baba Sultan pun masuk ke dalam mimpi Kuman. Kuman pun terbangun dan tersadar kalau di sekitarnya ada bahaya. Dan pemanah menarget mereka, dan sialnya, Kongar pun terkena di bagian perut. Mereka berhasil membasmi semua penyerang yang ternyata adalah pasukan milik Fled. Melihat Kongar yang terluka, Asgar pun menyesali kemarahannya tadi. Kini Kongar dibawa Kuman untuk mendapat pengobatan. Dengan doa para alim dan Baba Sultan bersamaan dengan lolongan serigala, Kongar pun sembuh kembali. Sementara para Delilir lain singgah dari sebuah rumah makan. Di dalam sana terjadi sebuah hiburan, yaitu pertarungan di atas ring.
ketika para Deliler makan. Seorang kuat di atas ring menyulut emosi para Deliler dan Suskun terpancing. Saat petarung itu menghina soal yatim piatu, maka Suskun terbang ke atas ring dan bertarung. Dengan seni dan gerakan yang indah, Suskun dengan gampangnya mengalahkan petarung itu yang membuat semua penonton terpaku takjub. Suskun kembali bergabung ke yang lain dan tak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di suatu sungai untuk beristirahat. Namun ketika Aziz pergi mengambil air bersih untuk mengisi persediaan air mereka, di sana seorang yang dulunya muncul berada di camp para Yahudi tiba-tiba ada di belakang Aziz dengan alasan ingin ikut Deliler karena tujuan mereka sama. Namun tipuan, ternyata Aziz sudah dikepung para bandit Fleet. Deliler yang lain pun menyadari ketiadaan Aziz. Namun saat diperiksa, Aziz sudah tidak ada dan hanya meninggalkan pedangnya. Mubaris kemudian mengamuk karena menyalahkan dirinya karena dirinya lah yang meminta Aziz untuk pergi mengambil air bersih. Mereka pun bergegas dan singgah di sebuah gereja. Dia memuja seorang pendeta yang ternyata adalah anggota Deliler bernama Karali yang menyamar. Mereka kemudian membicarakan soal misi menyerang Fleet dan menjemput Aziz. Di sana Karali menyebutkan soal senjata biologis yang kini dikembangkan Fleet. Maka Karali berencana untuk memusnahkan gua pembuat virus itu keesokan harinya. Maka saat pagi tiba, Deliler pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Sementara Karali pergi meruntuhkan gua yang dimaksudnya untuk membasmi senjata biologis milik Fleet. Sementara itu, mengetahui pergerakan para Deliler, Fleet terlihat di sebuah danau dan berdoa kepada Tuhan yang sekaligus dia menganggap Tuhan adalah orang tuanya. Tetapi Fleet juga mengancam Tuhannya sendiri jika doanya tak terkabul. Oğlun geldi. Emin ol ben yenilgiyi ilk günden beri biliyorum. Tak lama kemudian, Deliler tiba di medan perang dan menyaksikan Aziz dalam keadaan berdarah-darah habis disiksa. Meski begitu, Aziz masih bisa tersenyum. Dem. Şehadet vaktidir. Muhammed öleminde baş tacım. Camiye diktim. Maka berhadapanlah Deliler dan Fleet beserta pasukannya. Namun saat itulah Fleet memanfaatkan keadaan. Seolah ingin mengoyak hati para Deliler, dia menyiksa Aziz di hadapan saudara-saudaranya. Dengan sabar Deliler menyaksikan itu, namun tetap berfokus kepada janji-janjinya yang saat itu juga tiba-tiba Konggar datang bergabung karena telah sembuh dari lukanya. Kebengisan Fleet menciut amarah Deliler dan lantas memulai serangan, tapi Fleet telah merancang jebakan untuk menghalangi Deliler, yaitu berupa bom dan ledakan. Namun itu tidak cukup meredam keganasan para Deliler. Berhadapanlah mereka dan saling tebas. Terlihat seni gerakan barbar para Deliler membantai lawan-lawannya. Di sana Suskun melihat seorang yang dahulu membunuh ibunya sehingga dia menghampirinya. Suskun pun menikmati adegannya dan mengingatkan orang itu soal tindakannya dahulu. Sementara Mubaris menghadapi seorang yang mengkhianati Aziz dan mengalahkannya dengan sangat mudah. Sementara Gokkur menghadapi Fleet, tetapi berbeda dengan yang lain, Fleet cukup sulit dikalahkan mengingat Fleet memang pernah menempuh pendidikan bertarung bersama Sultan Mehmed ketika masih muda. Namun syukurnya Gokkur berhasil mendaratkan tebasan telak kepada Fleet yang membuat Fleet kalah. Namun meski di ujung nyawanya, Fleet masih sempat menyerapahi dan menyalahkan Tuhan yang dianggap bapaknya dan menyalahkannya. Para Deliler mendekati mayat Aziz dan meski bersedih karena kehilangan seorang saudaranya, tapi bagi mereka itu adalah tujuan kesyahidan yang mereka dambakan dan kemenangan gemilang itu pun menutup film ini. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti review film ini. Sampai jumpa lagi dan goodbye.
Barın adı Deliler. Delilerin destanı da bitmeyecek.